Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ani dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin melaporkan hasil proyek kita yang meneliti peta pesta pola abadi, lebih spesifiknya migacuan. Untuk yang pertama di sini ada company profile. Jadi migacuan ini didirikan oleh Anton Kurniawan sejak tahun 2016 dengan cabang pertamanya itu didirikan di Tulung Agung, Malang. Nah, setelah mendirikan migacuan ini, beliau itu membentuk sebuah perusahaan yang dinamakan PT Pesta Pola Abadi. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang food and beverage. Boleh di next. Nah, kemudian itu ada company structure dan function. Jadi, migacuan ini mengungkapkan bahwa mereka itu merupakan perusahaan yang memproduksi mie-nya sendiri. Jadi bisa dibilang mereka itu merupakan produsen mie-nya itu sendiri dan migacuan ini nggak membuka franchise sama sekali. Alasannya kenapa? Karena owner dari migacuan ini sendiri, Pak Anton Kurniawan itu, ia lebih memilih untuk migacuan itu dihandle oleh kerabat-kerabat terdekatnya yang udah dia percaya. Nah, dalam membangun komitmen antara anggota-anggota yang memegang saham migacuan ini, migacuan itu mengutamakan hal yang utama itu adalah komunikasi. Jadi, untuk membangun komitmen itu diperlukan komunikasi yang boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada segmentation for channel design service output. Jadi, service output itu merupakan bagaimana pengguna akhir atau konsumen bisa jadi pengen beli produk migacuan. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada bulk breaking. Jadi, kita bertanya kepada migacuan itu apakah mereka menerapkan bulk breaking atau enggak, tapi mereka tidak menerapkan strategi bulk breaking. Yang kedua, dari penyamanan tata ruang, cabang dari migacuan ini di seluruh wilayah Malang tentunya setiap cabang itu punya pasar-pasar sendiri, contohnya seperti daerah Ciliwung. Jadi migacuan itu menargetkan untuk kalangan keluarga karena di sana memiliki tempat yang cukup luas dan menyediakan tempat bermain anak-anak gitu contohnya. Nah, selanjutnya itu ada waktu tunggu. Jadi average waktu pesanan melalui dine-in itu sekitar 15 sampai 25 menit tergantung situasi. Terkadang kalau sedang rush hour itu bisa pada jam 12 sampai 14 siang itu bisa sekitar 30 menit untuk menunggu. Nah, yang ketiga itu ada produk variety and assortment. Itu variasi produk apa sih yang ditawarkan sama migacuan ini? Nah, migacuan ini punya berbagai macam variasi produk, contohnya itu kayak mie angel, mie setan, mie iblis gitu. Terus kalau untuk dimsumnya itu dia ada udang keju, lumpia, somai gitu. Nah, kalau untuk minumannya mereka itu ada es genderuwo, es tuyul, dan macam-macam lagi. Nah, selanjutnya itu ada customer service. Jadi kalau migacuan ini mereka lebih, perusahaannya itu lebih ke bisnis to customer. Nah, selanjutnya itu ada penyedia informasi. Biasanya media informasi yang diberikan oleh migacuan itu biasanya melalui media sosial dan juga TikTok. Nah, kemudian di sini ada channel cost and efficiency analysis. Jadi, tipe saluran distribusi yang digunakan oleh migacuan itu adalah the payment flow. Jadi, dikirim melalui head office dan supplier. Biasanya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang operasional migacuan ini ada 4, yaitu item by external by head office, line-line by head office, external by resto, and line-line by resto. Nah, selanjutnya di sini ada channel structure and intensity. Jadi intensitas distribusi yang digunakan dalam migacuan itu adalah intensitas selektif. Karena di sini migacuan itu ingin menjaga kualitas produknya antara cabang satu dengan cabang yang lainnya dan juga pertimbangan internal lainnya. Nah,
Untuk kompetitor yang berada di intensitas bisnis yang sama itu, contohnya adalah mie instan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Oke, baik. Selanjutnya itu ada channel power, getting it, using it, and keeping it. Dalam segi channel power, Migacuan berusaha untuk memberikan manfaat antara satu sama lain dengan anggota-anggota salurannya. Di sini Migacuan itu setiap akhir shift langsung melakukan perhitungan pemasukan yang ada dan langsung membagi hasilnya dengan pihak Migacuan dan juga pihak PT Pesta Pora Abadi. Dalam penerapan bagi hasil ini, Migacuan dan PT Pesta Pora Abadi menerapkan pembagian 70% dan 30%. Untuk 70% diberikan kepada sang owner yaitu Pak Anton Kurniawan, sementara untuk yang 30% untuk PT Pesta Pora Abadi. Selanjutnya ada strategic alliance in distribution. Dalam menjalankan bisnis Migacuan, Migacuan menerapkan strategi aliansi yaitu joint venture. Di sini Migacuan bekerja sama dengan supplier-supplier yang memiliki kapabilitas tinggi dan terpercaya untuk menunjang kegiatan operasional di Migacuan itu sendiri. Yang menjadi alasan Migacuan memilih strategi aliansi joint venture itu adalah Migacuan itu tentu saja tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan partner perusahaan lain untuk menunjang operasionalnya. Dengan melakukan kerjasama ini, tentu saja diperlukan komitmen yang baik. Untuk membangun komitmen ini, pihak purchasing dan head office Migacuan melakukan perjanjian dan surat di atas materai. Selanjutnya ada vertical integration in distribution. Migacuan menerapkan sistem integrasi vertikal yang di mana seluruh bahan bakunya dikirim langsung melalui head office dan supplier. Selanjutnya ada law in channel marketing. Di Migacuan menggunakan cakupan pasar yang bertujuan untuk memutuskan beberapa banyak outlet cabang penjualan yang harus didirikan di wilayah Malang per setiap 3-4 bulan sekali. Lalu kebijakan lini produk yang diterapkan pada Migacuan menggunakan exclusive dealing, yaitu antara penjual dan perantara hanya menjual produk lalu terdapat keuntungan yang dapat didapatkan, yaitu kesetaraan antara pihak produsen dan supplier. Selanjutnya ada mengurangi persaingan antar merek secara langsung, karena merek pesaing yang tersedia dari pemasok atau produsen dikeluarkan dari gerai, artinya Migacuan tidak bisa menerima sebuah produk secara langsung tanpa melalui perjanjian terlebih dahulu di awal. Apabila di awal sudah ada perjanjian, maka tentunya pihak Migacuan dapat menyetujuinya. Selanjutnya ada logistik and supply chain management. Migacuan memiliki banyak gudang di setiap cabang yang mereka punya. Di setiap lokasi cabang Migacuan mereka memiliki 2 jenis gudang. Selanjutnya ada Migacuan melakukan perencanaan agar produk yang mereka miliki dapat sampai ke tangan konsumen, yaitu dari pihak Gacuan membuat planning dan koordinasi mengenai pemasaran yang akhirnya bisa membuat Gacuan dapat dibeli melalui ojek online. Dan yang terakhir ada gap analysis-nya. Teorinya itu kesenjangan sisi permintaan. Kesenjangan sisi permintaan dapat terjadi baik ketika jumlah output layanan yang ditawarkan kurang dari jumlah yang diminta atau ketika jumlah yang disediakan lebih besar dari jumlah yang diminta. Lalu untuk praktiknya di Migacuan itu pernah mengalami kesenjangan dalam sisi pemasok, yaitu di saat beberapa supplier mengirim jumlah bahan-bahan untuk produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perjanjiannya, sehingga Migacuan memutuskan untuk mencari tambahan bahan sendiri di pasar. Nah, untuk argumen dari kelompok kami, menurut kami tindakan yang dilakukan oleh Migacuan itu sangat wajar atau umum untuk dilakukan jika mengalami kekurangan bahan, karena terkadang hal seperti ini akan sering terjadi. Baik, sekian dari presentasi kami malam ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.